Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai self-acceptance pada korban perceraian. Yang pertama, kami akan menjelaskan hasil review jurnal kami yang pertama, yang berjudul Dinamika Penerimaan Diri pada Remaja Broken Home di Bali. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Setiap pasangan suami istri tentunya memiliki rencana yang indah untuk kehidupan pernikahan, meskipun kenyataannya banyak dinamika kehidupan yang harus dilewati. Keretakan sebuah keluarga, terutama yang berujung pada perceraian, senantiasa membawa dampak yang mendalam, seperti dapat memicu stres, tekanan, dan depresi, sehingga dapat menimbulkan perubahan fisik dan psikologis pada seluruh anggota keluarga. Bali merupakan salah satu lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adatnya. Contohnya seperti patrilineal dan purusa. Menurut Darwin, sistem kekerabatan patrilineal, hak kepemilikan, warisan harta, keturunan, pengambilan keputusan, dan urusan adat mengalir pada garis keturunan laki-laki. Dan menurut Kuncharaningrat, dalam perkawinan biasa yang terjadi di Bali, perempuan akan memperoleh status pradana atau istri diangkat menjadi anggota keluarga suaminya dan akan masuk ke dalam keluarga suaminya yang berstatus purusa atau penerus keturunan. Begitu pula dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti purusa-purusanya. Jika terjadi perceraian pada beberapa keluarga di Bali, secara tidak langsung, remaja Bali dituntut untuk dapat menjalin hubungan baik dengan kedua keluarga orang tuanya. Namun, hal tersebut akan sulit dilakukan ketika remaja belum mampu melakukan penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan kesadaran dan kemauan diri individu untuk hidup dengan kekurangan dan kelebihan dalam dirinya. Lantas, mengapa penerimaan diri menjadi penting pada remaja broken home di Bali? Karena agar remaja mampu menjalani kehidupan dengan baik dan memiliki identitas serta persepsi diri yang sehat, walaupun harus berdampingan dengan kondisi broken home yang dianggap menyakitinya. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif tipe fenomenologi. Menurut Molung 2016, beliau menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, seperti memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang, memahami isu-isu sensitif, meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang responden penelitian, dan meneliti sesuatu secara mendalam. Tipe fenomenologi di sini digunakan untuk berfokus pada pengalaman subjektif individu yang diinterpretasikan, dimengerti, dipelajari, dan dimaknai. Dunia individu tersebut muncul dalam satu lingkungan. Selanjutnya yaitu kriteria subjek. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria subjek inklusi yaitu remaja asli Bali berusia 18-22 tahun, beragama Hindu, memiliki konflik yang menyebabkan gangguan fungsi keluarga, dan masih tinggal bersama orang tua dan berhubungan dengan orang tua kandungnya.
Yang kedua, kriteria subjek eksklusi, yang merupakan bukan remaja asli Bali, tidak beragama Hindu, sudah menikah, tidak berhubungan sama sekali dengan kedua orang tua kandung. Baiklah, memasuki pembahasan yang selanjutnya mengenai prosedur asesmen. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan kepada satu orang responden remaja di Bali, ini ditemukan bahwa sistem kekeluargaan patrilineal itu memengaruhi kondisi psikologis remaja di Bali, apalagi jika kedua orang tua mereka sudah bercerai. Nah, pada keluarga yang broken home, terutama yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pengasuhan anak itu otomatis merupakan tanggung jawab seorang ayah. Jadi jika kedua orang tua sudah bercerai, maka hak anak itu jatuh kepada ayah karena sudah menganut sistem kekerabatan tadi yang memang sudah menjadi adat di Bali. Nah, sistem patrilineal ini akan menimbulkan masalah ketika sang anak tidak memiliki kedekatan dengan ayah. Nah, saat seorang remaja memiliki masalah relasi dengan pihak ayah, namun harus tetap tinggal dengan ayahnya karena peraturan adat yang sudah berlaku, maka remaja ini akan mengalami hambatan dalam melakukan penerimaan diri terkait kondisi keluarganya. Pada remaja broken home di Bali, penerimaan diri ini akan menjadi penting karena remaja agar mampu menjalani kehidupan dengan baik dan memiliki identitas serta persepsi diri yang sehat, walaupun remaja harus berdampingan dengan kondisi broken home yang dianggap menyakitkan. Memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu prosedur intervensi. Penelitian ini menggunakan strategi emotion focus coping dalam menghadapi kondisi penuh tekanan pada setiap tahapan penerimaan diri yang dihadapi oleh seorang remaja. Adapun strategi emotion focus coping yang diterapkan yang pertama adalah escapism atau pelarian diri dari masalah. Dalam hal ini, responden lebih memilih menghindari masalah perceraian daripada mencoba mengungkap alasan kenapa kedua orang tua mereka bercerai. Kemudian yang kedua yaitu minimization atau meringankan beban masalah. Dalam hal ini, remaja itu memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman sebaya mereka daripada mengungkapkan secara langsung kekecewaannya pada orang tua dan keadaan, misalkan marah kepada kedua orang tua ataupun hal lainnya. Semua responden beranggapan bahwa seorang anak tidak sepantasnya menunjukkan kemarahan kepada orang tua. Selain itu, apapun kesalahan yang diperbuat orang tua pasti harus dimaafkan oleh seorang anak. Kemudian yang ketiga yaitu seeking meaning atau mencari arti. Dalam hal ini, responden pada akhirnya dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami dan mampu mencapai tahap acceptance melalui cara refleksi diri. Dalam hal ini, remaja itu akan mencoba menerima keadaan dan mampu mencapai tahap acceptance. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan ada 3 proses penerimaan diri pada remaja broken home di Bali. Yang pertama adalah bahwa penerimaan diri remaja broken home di Bali dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yaitu faktor sosial. Kedua, dari wujud setiap tahapan penerimaan diri ini memiliki perbedaan pada setiap fase perkembangan. Contohnya pada fase anak-anak, wujud penerimaan diri dominan berbentuk emosi. Kemudian pada fase remaja awal, dominan berbentuk perilaku, dan pada fase remaja akhir, dominan berbentuk pikiran. Yang terakhir, penerimaan diri pada remaja broken home di Bali merupakan proses yang dinamis dan memiliki perbedaan dinamika hak asuh, yaitu dinamika penerimaan diri antara responden dengan hak asuh patrilineal dan responden dengan hak asuh mandiri. Selanjutnya diskusi. Dalam penelitian ini, ada sejumlah responden 5 orang dan 1 orang sebagai informan. Oleh karena itu, apabila peneliti lain ingin mengembangkan penelitian ini,
maka diharapkan dapat menambahkan jumlah informan bagi setiap responden. Tujuannya agar memastikan kebenaran dan konsistensi data. Kemudian kajian budaya dalam penelitian ini dapat dikembangkan lagi, tidak hanya terbatas pada sistem adat mengenai kekerabatan patrilineal, mengingat bahwa Bali merupakan daerah yang kaya akan budayanya. Teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini pun juga dapat diperbanyak lagi, ataupun sebaliknya, lebih difokuskan pada beberapa teori, tergantung sudut pandang dari peneliti selanjutnya. Yang terakhir yaitu komentar. Tanggapan kelompok kami mengenai metode intervensi yang digunakan dalam jurnal penelitian ini merupakan intervensi yang efektif, di mana intervensi model emotional focus coping merupakan bentuk strategi untuk meredakan emosi individu yang muncul akibat pengaruh dari sumber permasalahan atau kondisi yang menimbulkan pengaruh negatif, tanpa harus mengubah kondisi yang menjadi sumber permasalahan individu secara langsung. Selanjutnya, saya akan memaparkan review jurnal kedua yang berjudul Konseling Logoterapi untuk Meningkatkan Penerimaan Diri pada Anak Broken Home. Hal-hal yang akan menjadi fokus review adalah yang pertama latar belakang, kemudian metode, kemudian kriteria subjek, kemudian proses asesmen, proses intervensi, hasil, diskusi, kemudian komentar kelompok. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Anak-anak di MTS Al-Ikhwan Banjarmasin pada bulan November 2019 menunjukkan bahwa beberapa anak itu merasa putus asa dalam belajar karena orang tuanya bercerai. Mereka cenderung lebih suka menutup diri di rumah dan membatasi hubungan karena mereka membutuhkan waktu untuk menerima keadaan perceraian kedua orang tuanya. Nah, untuk itu peneliti tertarik membuat kajian dengan menggunakan logoterapi sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan diri pada anak yang broken home, khususnya di MTS Al-Ikhwan Banjarmasin. Pembahasan yang selanjutnya terkait dengan metode. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan desain eksperimen one group pretest post-test. Dalam hal ini, peneliti menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, yaitu berjumlah 7 orang. Teknik pengambilan sampel itu berdasarkan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tema penelitian. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kriteria subjek. Nah, subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah siswa atau anak-anak di MTS Al-Ikhwan Banjarmasin dengan keluarga yang bercerai. Selanjutnya yaitu prosedur asesmen. Dari hasil observasi, diketahui bahwa beberapa anak dari keluarga yang broken home dan memiliki makna hidup yang kurang akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima keadaan. Menghadapi hal itu, anak dari keluarga yang berantakan perlu memiliki sikap optimis, tangguh, ulet, bertanggung jawab, dan penuh harapan. Oleh sebab itu, mereka akan menemukan informasi yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Dari hasil identifikasi masalah tersebut, peneliti berinisiatif untuk menggunakan teknik logoterapi sebagai intervensi. Teknik logoterapi memiliki tujuan untuk membangkitkan kemampuan untuk bermakna dalam individu yang bersifat khusus dan pribadi bagi masing-masing orang. Teknik logoterapi dipilih untuk meningkatkan penerimaan diri karena teknik logoterapi memiliki tingkat spiritual yang baik serta memiliki nilai-nilai sebagai pedoman hidup. Dalam menggunakan teknik logoterapi tersebut, peneliti menggunakan metode eksperimen dalam bentuk one group, pretest, dan post-test, yaitu dengan memberikan konseling kelompok melalui teknik logoterapi sebanyak 10 kali terhadap sampel penelitian.
Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling kelompok dengan teknik logoterapi efektif dalam meningkatkan penerimaan diri anak yang mengalami broken home. Dan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yaitu nilai pretest dan posttest memperoleh hasil mean pretest sebesar 10,25 dan posttest sebesar 41,00. Karena nilai rata-rata hasil pretest 10,25 itu kurang dari posttest 41,00, maka artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil penerimaan diri antara pretest dan posttest. Selanjutnya yaitu diskusi. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan dalam jurnal, yang menjadi perhatian bagi kelompok kami adalah bahwa penanganan anak korban perceraian atau broken home perlu menjadi prioritas utama, karena melihat dari beberapa anak yang merasa putus asa, cenderung menutup diri, dan membatasi diri dengan orang lain dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Selanjutnya yaitu komentar. Tanggapan kelompok kami mengenai metode intervensi logoterapi yang digunakan dalam jurnal konseling logoterapi untuk meningkatkan penerimaan diri pada anak broken home itu merupakan bentuk intervensi yang baik. Selain teknik logoterapi ini dipilih karena memiliki tingkat spiritual yang baik dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup, teknik logoterapi ini juga dapat membangkitkan kemampuan untuk menerima diri lebih bermakna dalam setiap masalah individu. Selain itu, dapat membantu setiap individu yang mengalami ketakutan atau mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas dan berkreativitas, dapat menemukan makna hidupnya dengan bagaimana ia menghadapi dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, secara garis besar, kesimpulan dari kedua jurnal tersebut adalah bahwa proses penerimaan diri pada korban anak yang mengalami broken home itu sangat penting, karena sangat mempengaruhi fase-fase perkembangan dalam hidupnya. Dengan memperhatikan psikologis pada anak yang mengalami broken home tersebut, kita dapat meringankan masalah yang dihadapi agar bisa menunjukkan wujud penerimaan diri dan memberikan perasaan positif, mendengarkan dengan pikiran terbuka, menerima keterbatasan, dukungan dan cinta, serta mendapatkan cinta tanpa syarat. Sekian presentasi dari kelompok 12. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.